Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengamat ekonomi dari Universitas 1918 Nusantara. Jadi di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema kerajaan-kerajaan besar Nusantara abad 16 sampai 18. Sebelum masuk ke materi kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Irene Febrianti Elisabeth Matondang dengan NIM 24070600. Saya Vina Pusraila dengan NIM 24070600. Saya Kalisus Gula dengan NIM 24070600. Saya Gambau Simajuta dengan NIM 24070608. Baik, kita akan masuk ke latar belakangnya. Nusantara, wilayah yang kini kita kenal dengan sebagai Indonesia, memiliki sejarah panjang yang kaya akan peradaban dan kekuasaan lokal yang kuat. Pada abad ke-16 hingga ke-18, Moderator, kamu cek dulu kalau kamu. Kamu cek, ke kondusif, baru mulai. dari teman mari kita lanjutkan presentasi ini. Jadi kita akan masuk ke latar belakangnya. Nusantara, wilayah yang kini kita kenal sebagai Indonesia, memiliki sejarah panjang yang kaya akan peradaban dan kekuasaan lokal yang kuat. Pada abad ke-16 hingga ke-18, berbagai kerajaan besar tumbuh dan berkembang di kepulauan ini, memainkan peran penting dalam dinamika politik, ekonomi, dan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Periode ini menjadi masa yang menentukan karena selain merupakan puncak kejayaan beberapa kerajaan-kerajaan besar, juga menjadi awal dari pengaruh kuat bangsa-bangsa Eropa yang datang melalui jalur perdagangan dan kolonialisme. Kerajaan-kerajaan seperti Kerajaan Mataram Islam, Kesultanan Gorontalo, dan Kesultanan Banjarmasin dan Pontianak menunjukkan kekuatan politik yang signifikan serta memiliki peran sentral dalam jaringan perdagangan internasional, terutama rempah-rempah. Baik, kita akan masuk ke rumusan masalah. Ada rumusan masalah yang rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, 1. Apa saja kerajaan besar yang berpengaruh di Nusantara pada abad ke-16 hingga ke-18? Kedua, bagaimana peran dan pengaruh kerajaan-kerajaan tersebut dalam bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan? Ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan dan kemunduran kerajaan-kerajaan tersebut? Dan yang terakhir, bagaimana hubungan antara kerajaan-kerajaan Nusantara dengan bangsa asing pada masa tersebut? Oke, kita akan masuk ke materi kerajaan Mataram Islam, politik dan ekspansi. Mataram Islam menjadi salah satu kerajaan besar yang muncul di wilayah Jawa pada abad ke-16 dan memiliki peran penting dalam perkembangan agama Islam, budaya, serta kekuasaan politik di Nusantara. Kerajaan ini berdiri sekitar tahun 1546 dan mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyang Kusuma pada tahun 1611 sampai 1645. Mataram Islam berawal dari kekuasaan Ki Ageng Pamanangan yang merupakan seorang tokoh keturunan Majapahit yang diberikan tanah di daerah Mataram oleh Sultan Hadiwijaya dari Pajang. Lalu setelah Ki Ageng Pamanangan wafat, kepemimpinan diteruskan oleh putranya Sultan Wijaya yang kemudian dikenal sebagai Panembahan Senopati. Kerajaan Mataram mengalami kemunduran yang pasca wafatnya Sultan Agung yang dipicu oleh konflik internal, perebutan kekuasaan, serta campur tangan VOC atau Belanda yang mengakibatkan kerajaan ini terpecah menjadi dua, Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta melalui perjanjian Giyanti tahun 1725. Selanjutnya, sistem politik Mataram Islam. Konsep politik yang dikembangkan oleh Sultan Agung di Kerajaan Mataram Islam
Nagari, wicaksana, berpuji bahwa laksana, abdi adil paramata, anjaga tata titi, tentreming prajaka tatuhin raharja, yang berarti bahwa raja itu memiliki kekuasaan sebesar kekuasaan dewa, memelihara hukum, penguasa dunia, berwenang tertinggi di seluruh negeri, bijaksana, memiliki sikap mulia dan sifat adil terhadap sesama, menjaga keteraturan dan ketentraman hidup rakyat supaya terwujud situasi aman dan sejahtera. Kebijakan politik diawali dengan menunjuk para pejabat atau wakilnya baik di wilayah negara agung, mancanegara maupun pasisiran untuk membantu mengurusi tanah kekuasaan di wilayah masing-masing. Pertama, Sultan Agung menentukan luas tanah lungguh yang didapat oleh para bangsawan dan pejabat kerajaan berdasarkan tinggi rendahnya derajat kebangsawanan dan jabatan dalam struktur birokrasi kerajaan. Kedua, Sultan Agung membagi tanah berdasarkan lingkaran konsentris wilayah kerajaan Mataram Islam. Kebijakan ini dilakukan dengan tujuan untuk membangun masyarakat yang berada dalam naungan pemerintahannya. Seperti tanah Narawita. Tanah ini berada di Kutanegara dan Negara Agung yang merupakan wilayah pusat dan inti kerajaan. Dan tanah Perdikan. Tanah ini berada di pedesaan terutama di wilayah Negara Agung yang diberikan kepada para tokoh agama seperti ulama dan penghulu. Dan juga tanah Lunggu atau Apanage. Tanah ini lebih luas dibandingkan dengan tanah Narawita dan tanah Perdikan sebab tersebar di wilayah Negara Agung, mancanegara dan pasisiran yang dibagikan kepada para bangsawan dan pejabat tinggi sebagai gaji atas kontribusi yang diberikan kepada kerajaan. Sultan Agung menentukan luas tanah Lunggu yang didapat oleh para bangsawan dan pejabat kerajaan berdasarkan tinggi rendahnya derajat kebangsawanan. Lalu ke sistem ekspansi Mataram Islam. Pada era Sultan Agung tercatat telah mampu menguasai sebagian besar wilayah Jawa, kecuali Batavia dan Banten, dan beberapa wilayah di luar Pulau Jawa seperti Madura, Palembang, Sukadana, Banjarmasin, dan Makassar, sehingga dicap sebagai masa kejayaan kerajaan Mataram Islam. Hal ini ditandai dengan luasnya wilayah kerajaan Mataram yang mencakup hampir seluruh Pulau Jawa, kecuali Batavia dan Banten, serta berbagai daerah di luar Jawa seperti Palembang di Sumatera dan Sukadana di Kalimantan. Sultan Agung juga menjalin hubungan diplomatik dengan Makassar, negeri tertua di Sulawesi pada saat itu. Luas wilayah kerajaan Mataram tidak terlepas dari politik ekspansi yang diterapkan oleh Sultan Agung. Ekspansi yang dilaksanakan oleh Sultan Agung juga ke arah barat Pulau Jawa, seperti ke Sumedang, Sunda, Cirebon, Banten, dan Batavia. Adapun kerajaan Cirebon dan Sunda telah terlebih dahulu dengan sukarela menyerahkan diri kepada Mataram. Tiap tahun raja kecil yang menyerahkan diri akan melakukan perjalanan jauh dengan teratur ke Karta untuk mengantarkan upeti Karta. Selain dari penaklukan beberapa daerah sebagaimana yang telah disebut di atas, Sultan Agung menyadari bahwa dengan hadirnya kompen Belanda di Batavia dapat membahayakan kesatuan negara yang dalam hal ini terutama meliputi Pulau Batavia, meliputi Pulau Jawa. Baik teman-teman, di sini kita akan memasuki masa kejayaan Kesultanan Gua Taulu di Sulawesi yang berbicara tentang perdagangan dan pertahanan. Baik, kita masuk ke bidang perdagangannya. Yang pertama itu lokasi strategis dan pelabuhan utama. Seperti yang kita tahu, bahwasanya peradaban sejarah manusia itu dimulai dengan di wilayah areal sungai. Di mana pada saat itu Kesultanan Gua Taulu memanfaatkan muara Sungai Talu sebagai wilayah pelabuhan dan perdagangan. Salah satu nama pelabuhan terkenal yang di Kesultanan Gua Taulu pada saat itu ialah Sombo Opu. Yang mana Sombo Opu ini merupakan pelabuhan utama di wilayah Kesultanan para pemangku kebijakan Kesultanan Gua Taulu dengan para pemimpin POC pada saat itu. Oke, baik, kita akan masuk ke bagian Kesultanan Banjarmasin dan Pontianak dan dinamika lokal. Pertama itu Kesultanan Banjarmasin.
Kesultanan Banjarmasin adalah kesultanan terpenting di Kalimantan yang memiliki sejarah panjang di mana lokal yang kaya. Berikut adalah aspek penting dinamika lokal Kesultanan Banjarmasin. Yang pertama itu peran dalam perdagangan dan ekonomi. Kesultanan Banjarmasin dikenal sebagai pusat perdagangan penting di Kalimantan. Banjarmasin menjadi kota yang strategis karena letaknya yang menguntungkan di Sungai Barito yang memudahkan akses ke berbagai wilayah di Kalimantan. Yang kedua, hubungan dengan kesultanan lain. Kesultanan Banjarmasin memiliki hubungan diplomatik dan perdagangan dengan kesultanan lain di wilayah Kalimantan dan Indonesia. Hubungan ini tidak hanya berdasarkan ekonomi, tetapi juga politik dan sosial. Misalnya pernikahan antara anggota keluarga kerajaan Banjarmasin dengan keluarga kerajaan lain. Yang ketiga, pengaruh budaya dan agama. Banjarmasin adalah pusat penyebaran agama Islam di Kalimantan. Kesultanan ini memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam ke wilayah-wilayah sekitar. Yang kedua, Kesultanan Pontianak. Kesultanan Pontianak didirikan pada tahun 1770 oleh Sultan Syarif Abdul Rahman. Adalah simbol perpaduan budaya antara Arab, Melayu, Bugis, dan Dayak. Berikut adalah beberapa aspek penting dinamika lokal Kesultanan Pontianak. Yang pertama, peran dalam perdagangan dan ekonomi. Kesultanan Pontianak tumbuh sebagai pusat perdagangan di Kalimantan Barat, yaitu di dekat Sungai Kapuas dan Sungai Landak, menjadi jalur penting bagi pedagang yang menghubungkan daerah pedalaman dengan kota Pontianak. Para pedagang dari berbagai daerah termasuk Cina, Melayu, dan Bugis. Yang kedua, hubungan dengan kesultanan lain dan kekuatan asing. Kesultanan Pontianak memiliki hubungan diplomatik oleh kesultanan lain di Kalimantan dan Indonesia. Selain itu, Pontianak juga menghadapi tekanan dari kekuatan asing, terutama Belanda. Yang ketiga, pengaruh budaya dan agama. Kesultanan Pontianak adalah pusat penyebaran Islam di Kalimantan Barat. Sultan Syarif Abdul Rahman dan penerusnya aktif dalam menyebarkan ajaran agama Islam ke wilayah-wilayah sekitar. Selain itu, budaya Pontianak juga dipengaruhi oleh berbagai budaya lain seperti Melayu, Bugis, dan Arab yang mencerminkan keberagaman etnis di wilayah tersebut. Yang keempat, dinamika sosial dan politik. Kesultanan Pontianak mengalami dinamika sosial dan politik yang kompleks, perubahan struktur pemerintahan dan kekuasaan, serta tekanan dari kekuatan asing membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Pontianak. Misalnya, ketidakstabilan politik dalam pergantian takhta seringkali memuncak pada krisis politik. Selain itu, masyarakat Pontianak yang terjadi dari berbagai suku bangsa seperti Dayak, Melayu, dan Cina mengalami pergeseran sosial yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman, kita akan masuk ke sesi tanya dan jawab. Apakah di antara teman-teman ada yang ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 4? Natasha. Antara lain beras, rempah-rempah, tekstil, hasil hutan, dan barang manufaktur atau barang strategi. Lalu kita masuk ke poin ketiga teman-teman, kebijakan perdagangan terbuka. Pada saat kejayaan Kesultanan Gorontalo, bahwasanya mereka itu menerapkan sistem perdagangan terbuka, di mana kesultanan lain ataupun para bangsa asing itu bisa datang ke Kesultanan Gorontalo untuk melakukan untuk melakukan perdagangan ataupun hubungan dagang terhadap Kesultanan Gorontalo. Lalu yang keempat juga ada pengembangan infrastruktur maritim. Di mana Kesultanan Gorontalo sendiri itu memiliki dua jenis kapal. Di antara itu nama kapalnya itu Pinsi dan Lombo. Nah, kapalnya ini sendiri itu Pinsi dan Lombo itu digunakan bukan untuk kebutuhan perdagangan
Kesultanan Gua Talu teman-teman, tetapi untuk kebutuhan militer ataupun sistem pertahanan para Kesultanan Gua Talu itu sendiri. Lalu yang kelima itu teman-teman ada hubungan dagang dan diplomasi. Kesultanan Gua Talu sendiri itu menjalin hubungan perdagangan dan hubungan diplomasi terhadap kesultanan lain ataupun para bangsa asing. Di mana itu ada dari sementara itu contoh kesultanan itu Kesultanan Aceh, Banten dan Ternate, dan juga ada bangsa asing yaitu bangsa Eropa yakni Inggris, Denmark serta Portugis. Lalu teman-teman kita masuk ke poin pertahanannya. Kesultanan Gua Talu sendiri itu dikenal dengan sistem armada lautnya yang cukup kuat. Di mana kekuatan pertahanan utama dari Kesultanan Gua Talu itu sendiri ialah sistem armada lautnya. Lalu teman-teman kita masuk ke poin kedua, benteng pertahanan. Benteng pertahanan ini sendiri merupakan benteng pertahanan dari Kesultanan Gua Talu yang dimana ada beberapa benteng yang digunakan oleh Kesultanan Gua Talu untuk mempertahankan kekuasaan wilayahnya dari pengaruh-pengaruh bangsa asing. Yang diantaranya itu benteng Sumbawa, benteng Ujung Pandang atau sekarang dikenal dengan Fort Rotterdam dan lain-lain. Contoh benteng itu seperti ini. Benteng Sumbawa itu dulu bukan seperti ini sebenarnya karena melewati masa-masa yang kelam di mana itu seperti bencana alam seperti banjir ataupun dan lain-lain gempa seperti itu. Dulunya nggak seperti ini teman-teman. Lalu ada juga benteng Ujung Pandang atau Fort Rotterdam seperti ini. Kelihatannya seperti barak, cuman bukan barak teman-teman, tapi ini benteng, bukan barak ya. Lalu yang ketiga itu ada diplomasi dan aliansi. Selain kekuatan militer teman-teman, Kesultanan Gua Talu sendiri itu menjalin aliansi ataupun kerjasama dengan kerajaan lain, seperti yang saya sebut tadi itu, seperti Kesultanan Aceh, Ternate, dan lain-lain. Lalu yang keempat itu ada perlawanan terhadap kolonialisme. Jadi pada masa kejayaan Sultan Hasanuddin teman-teman, para pemangku kebijakan di Kesultanan Gua Talu itu berusaha keras atau bersikeras untuk tidak menerima pengaruh-pengaruh asing ataupun pengaruh-pengaruh seperti pada saat itu masa kejayaannya VOC teman-teman. Lalu memang pada saat itu mereka berusaha, namun pada akhirnya mereka kalah dan mereka menyepakati yang namanya perjanjian Bungaya. Yang dimana perjanjian Bungaya ini sendiri disepakati oleh para pemangku kebijakan Kesultanan Gua Talu dengan para pemimpin VOC pada saat itu. Oke, baik, kita akan masuk ke bagian Kesultanan Banjarmasin dan Pontianak dan juga lokal. Yang pertama itu Kesultanan Banjarmasin. Kesultanan Banjarmasin adalah kesultanan terpenting di Kalimantan yang memiliki sejarah panjang di mana lokal yang kaya. Berikut adalah aspek penting dinamika lokal Kesultanan Banjarmasin. Yang pertama itu peran dalam perdagangan dan ekonomi. Kesultanan Banjarmasin dikenal sebagai pusat perdagangan penting di Kalimantan. Banjarmasin menjadi kota yang strategis. Keempat ingin bertanya. Nama saya Tasya dengan NIM 24070603. Saya ingin bertanya kepada Kanisius dulu. Menurutmu, mengapa banyak peninggalan kesultanan yang kurang dikenal oleh generasi muda zaman sekarang? Nurul. Saya Nurul Asmi Zahra dengan nomor 470209. Saya ingin bertanya kepada Anda, apakah sistem perdagangan terbuka Gua Talu bisa dijadikan model perdagangan modern dan adil? Perkenalkan, saya Ayu.
Perkenalkan, nama saya Fibri Al-Bukhari S, NIM 2407060228. Nah, saya ingin bertanya nih, mengapa kerajaan-kerajaan seperti kerajaan-kerajaan di luar Jawa seperti Banjarmasin dan Pontianak lebih menonjol dalam diplomasi dan integritas etnis dibandingkan Mataram yang lebih homogen secara budaya? Terima kasih. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan Kompas berdiskusi untuk menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Satu lagi, tolong pertanyaan-pertanyaan tolong dikirim ke grup ya. Terima kasih. Baik teman-teman, mohon perhatiannya. Kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ayu Victoria Sendirian. Pertanyaannya yaitu, apakah ada hubungan atau kaitan yang mengakibatkan runtuhnya kerajaan atau kesultanan tersebut? Jawabannya, ya ada. Runtuhnya sebuah kerajaan atau kesultanan biasanya disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan atau berhubungan. Contohnya itu, terjadi pelemahan kepemimpinan, adanya konflik internal, terjadinya krisis ekonomi, serta tekanan dari kekuatan bangsa asing. Faktor-faktor inilah yang saling mempengaruhi dan menyebabkan keruntuhan kerajaan tersebut. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fibri Al-Bukhari. Mengapa kerajaan-kerajaan besar di luar Jawa seperti Banjarmasin dan Pontianak lebih menonjol dalam diplomasi dan integritas etnis dibanding Mataram Islam yang lebih homogen secara budaya? Secara heterogenitas etnis dan budaya, kerajaan di luar Jawa seperti Banjarmasin dan Pontianak tumbuh di wilayah yang memiliki keberagaman etnis dan budaya yang lebih tinggi. Posisi mereka sebagai pusat perdagangan maritim menarik banyak suku bangsa untuk berinteraksi dan menetap. Sebaliknya, Mataram yang berpusat di pedalaman Jawa memiliki tingkat homogenitas etnis dan budaya yang lebih tinggi. Mayoritas penduduknya adalah suku Jawa dengan budaya dan bahasa yang relatif seragam. Lalu, ketergantungan para perdagangan, struktur politik yang lebih fleksibel, pengaruh Islam, kerajaan di luar Jawa, Islam yang menjadi agama dominan di banyak kerajaan luar Jawa memiliki ajaran universal yang mendorong persaudaraan dan kesetaraan antar umat beriman. Meskipun Mataram juga merupakan kerajaan Islam, unsur-unsur sinkretisme dan tradisi Jawa masih kuat. Lalu ada juga respon terhadap ancaman eksternal antara kerajaan luar Jawa maupun Mataram. Oke, terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Anastasia. Yang pertanyaannya adalah, menurut kamu, mengapa banyak peninggalan kesultanan yang kurang dikenal oleh generasi muda zaman sekarang? Menurut saya ada beberapa alasan, yaitu yang pertama, kurangnya pendidikan dan sosialisasi. Karena materi sejarah sekolah seringkali hanya membahas sekilas tentang kesultanan tanpa menggali lebih dalam peninggalan. Selain itu, banyak juga program edukasi atau media populer yang mengangkat tema ini dengan cara kurang menarik, sehingga yang orang-orang yang mempelajarinya sedikit banyak gitu. Yang kedua, minimnya akses dan pelestarian. Banyak situs peninggalan sultan tidak terawat akibat bencana alam dan akibat juga karena hasil peperangan, sehingga sulit diakses atau kurang diperkenalkan kepada publik. Yang ketiga, gaya hidup modern dan globalisasi. Anak muda ini lebih terpapar budaya luar melalui media sosial, film, dan internet. Akibatnya, warisan budaya lokal seperti peninggalan kesultanan kalah saing dalam daya tarik dan exposure. Yang keempat, kurangnya inovasi dalam penyajian sejarah. Cerita sejarah sering disajikan secara kaku atau membosankan. Padahal gitu. Baik, di sini saya menjawab pertanyaan dari Nurul. Tadi pertanyaan itu, apakah sistem perdagangan terbuka gua tahu bisa dijadikan sebagai model perdagangan modern dan adil? Jadi dari paparan jawab saya itu seperti ini.
Sistem perdagangan terbuka yang dijalankan oleh Gorontalo sendiri itu dimulai pada masa kejayaan Sultan Hasanuddin sekitar tahun 1653 sampai 1669. Namun kebijakan perdagangan terbuka itu sendiri dikenal pada abad ke-19. Jadi kebijakan dari perdagangan terbuka Gorontalo sendiri itu dapat dikatakan ataupun dijadikan sebuah inspirasi sebagai perdagangan modern dan adil. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya Kesultanan Gorontalo sendiri itu dikenal dengan sistem pertahanan maritim yang kuat, dan juga tadi saya kayaknya lupa untuk memasukkan materi ke PPT. Pada masa Kesultanan Gorontalo itu ada dikenal kitab yang namanya itu kitab Ade Aloping Loping Bila Bikarana. Jadi dalam kitab itu singkatnya itu berbicara untuk kepastian hukum para pedagang seperti hukum niaga ataupun hukum-hukum lainnya. Jadi dari situlah para pedagang percaya kepada Kesultanan Gorontalo bahwasanya mereka itu mendapatkan kepastian hukum untuk melakukan perdagangan di sana. Lalu juga Kesultanan Gorontalo sendiri dikenal dengan hubungan dagang ataupun hubungan diplomasi yang kuat dengan para kesultanan lain ataupun para bangsa asing. Jadi dapat dikatakan sistem perdagangan Gorontalo itu sistem perdagangan yang modern, namun masih ada beberapa kekurangan di dalam kebijakan perdagangan terbuka itu sendiri. Seperti mereka itu masih menerapkan sistem bakdar atau tukar barang, di mana misalkan para pedagang asing itu datang membawa roti, lalu mereka menukarnya itu dengan beras. Seperti itu. Sekian dari saya. Jadi kesimpulan yang bisa kami ambil dari hasil diskusi kami hari ini adalah abad ke-16 hingga 18 yang menjadi saksi perkembangan signifikan kerajaan besar Nusantara. Kerajaan Mataram Islam menunjukkan ambisi politik untuk unifikasi Jawa melalui ekspansi darat. Kesultanan Gorontalo dengan kekuatan maritimnya berhasil membangun imperium perdagangan yang luas di kawasan timur. Sementara itu, Kesultanan Banjarmasin dan Pontianak menampilkan dinamika lokal yang unik yang dipengaruhi oleh sumber daya alam, jaringan perdagangan dan juga interaksi dengan kekuatan regional maupun internasional. Meskipun memiliki karakteristik politik yang berbeda, ketiga entitas ini sama-sama memainkan peran penting dalam membentuk lanskap politik, ekonomi dan sosial di Nusantara pada periode tersebut, serta meninggalkan beberapa warisan yang kompleks dan beragam bagi sejarah Indonesia. Sekian dari Sekian dari presentasi kelompok 4. Jika ada kesalahan yang telah kami lakukan baik dalam penuturan kata atau kalimat, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf.